Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ401. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan topik analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada spanduk di ruang publik. Latar belakang dari studi kasus ini adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk komunikasi tertulis di ruang publik adalah spanduk. Spanduk digunakan untuk menyampaikan informasi, promosi, imbauan, dan pengumuman. Namun, masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada spanduk. Kesalahan tersebut dapat mengurangi kejelasan pesan dan menurunkan kualitas komunikasi. Berikut alasan saya memilih topik ini. Pertama, spanduk mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Kesalahan bahasa pada spanduk sering terjadi. Topik ini dapat diteliti tanpa menggunakan kuesioner. Data dapat diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Dan penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Rumusan masalah, apa saja bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada spanduk? Kedua, apa faktor penyebab terjadinya kesalahan bahasa pada spanduk? Ketiga, bagaimana bentuk perbaikan bahasa Indonesia yang tepat sesuai dengan kaidah? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada spanduk. Kedua, menjelaskan faktor penyebab kesalahan bahasa pada spanduk. Dan ketiga adalah memberikan alternatif perbaikan terhadap kesalahan bahasa berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Berikut metode penelitian yang saya gunakan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu tulisan pada spanduk di ruang publik. Sumber data yang saya ambil adalah spanduk promosi, spanduk pengumuman, spanduk imbauan, spanduk kegiatan. Dan teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Berikut teknik analisis data yang digunakan. Langkah-langkah analisis. Pertama, mengamati spanduk di ruang publik. Kedua, mendokumentasikan tulisan pada spanduk. Ketiga, mengidentifikasi kesalahan bahasa. Keempat, mengelompokkan jenis kesalahan. Kelima, menganalisis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang keenam adalah memberikan bentuk perbaikan. Berikut hasil penelitian yaitu bentuk kesalahan yang ditemukan pada spanduk, yaitu kesalahan penulisan kata baku, kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penulisan awalan dan kata depan, kesalahan penggunaan tanda baca, penggunaan kata asing yang tidak tepat, pemborosan kata, dan struktur kalimat yang kurang efektif. Baik, berikut adalah contoh kesalahan penulisan pada spanduk. Pertama yaitu kesalahan penulisan huruf kapital. Contohnya, berikut adalah yang salah. Dilarang membuang sampah di sini. Dan penulisan yang benar adalah dilarang membuang sampah di sini. Yang salah adalah setiap kata menggunakan huruf kapital. Huruf depannya menggunakan kapital. Sedangkan yang benar, huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat dan menggunakan titik di akhir dari kalimat. Penjelasannya yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan untuk nama, tempat, lembaga, atau nama resmi. Dan tidak semua kata dalam kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Berikut kesalahan berikutnya yaitu kesalahan penulisan kata baku. Nah, berikut bentuk yang salah adalah himbauan, sedangkan yang benar adalah imbauan. Dan kata silahkan yang benar adalah silakan. Bentuk salah izin dan yang benar adalah izin. Dalam kata apotik, yang benar adalah apotik. Dan dalam bentuk salah adalah praktek dan yang penulisan yang benar adalah praktik. Baik,
Berikutnya adalah contoh kesalahan penulisan awalan dan kata depan. Contoh pertama, kalimat yang salah, dijual tanah strategis. Kata di sini terpisah dari kata jual. Dan penulisan yang benar adalah dijual tanah strategis dan kata di dan jual adalah menjadi satu. Contoh kedua adalah kalimat yang salah, dilarang parkir di sini. Kata di kalimat di sini itu menjadi satu, sedangkan kalimat yang benar penulisannya adalah dilarang parkir di sini dengan kata di terpisah dari kata sini karena kata di sini menunjukkan ke satu tempat. Kata di sebagai awalan ditulis serangkai. Kata di sebagai kata depan tempat ditulis terpisah. Baik, berikutnya adalah faktor dan dampak dari kesalahan penulisan bahasa Indonesia pada spanduk. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kedua, pengaruh bahasa lisan. Ketiga, kurangnya proses penyuntingan sebelum dicetak. Keempat, pembuat spanduk lebih mengutamakan desain daripada bahasa. Dan yang kelima adalah pengaruh dari bahasa asing. Nah, dampak dari kesalahan penulisan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pesan menjadi kurang jelas. Kedua, dapat menimbulkan salah tafsir. Dan yang ketiga, menurunkan kesan profesional. Keempat, membentuk kebiasaan berbahasa yang salah. Baik, berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari analisis yang telah saya lakukan. Kesimpulannya, kesalahan bahasa pada spanduk masih sering ditemukan. Kesalahan meliputi kata baku, huruf kapital, penulisan awalan dan kata depan, kata asing, pemborosan kata, dan kalimat tidak efektif. Kesalahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman kaidah bahasa dan kurangnya penyuntingan. Dan bahasa yang tepat membuat spanduk lebih jelas, efektif, dan mendidik. Saran dari saya yaitu periksa teks sebelum spanduk dicetak, gunakan kata baku dan kalimat efektif, dan hindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.